Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memberi informasi tentang pergerakan partai politik ya, terutama untuk hari ini, yaitu PDI Perjuangan dan P3 mengadakan pertemuan. Jadi untuk koalisi P3, PDI, Hanura itu kan sudah sepakat untuk berkoalisi ya. Kalau bahasa PDI nyatakan kerjasama politik. Adapun hal-hal yang sudah disampaikan oleh Mbak Puan dan Pak Mardiono tadi, salah satu agendanya adalah pembahasan masalah siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar. Dari hasil survei, ya, suara yang menduduki ranking pertama adalah Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. Dan kebetulan juga Pak Sandiaga Uno itu adalah sekarang jadi kader P3. Jadi kalau kita otak-atik ada kemungkinan besar bahwa Pak Sandiaga Uno akan jadi wakilnya Pak Ganjar. Tapi tunggu dulu, yang rame bicarakan sekarang ini juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta itu juga Pak Nasaruddin ya. Itu juga rame akan mendampingi Pak Ganjar sebagai wakil. Jadi Pak Sandiaga Uno, Pak Imam Besar ya, jadi Pak Nasaruddin itu Imam Besar Istiqlal Jakarta. Terus jangan salah lagi, satu tokoh yang mendekati jadi wakil Pak Ganjar adalah Pak Erik. Ya, Pak Erik. Jadi menurut saya itu tiga-tiganya itu kan besar untuk jadi wakilnya Pak Ganjar. Kenapa di tiga ini? Karena pidato Bu Mega yang terakhir dia akan mengatakan bahwa pemimpin yang ke depan adalah pemimpin nasionalis dan agamis. Kalau PD ini kan sudah nasionalis, nggak usah ditanya lagi ya. Dari zamannya Bung Karno sampai sekarang nasionalis. Pokoknya partai politik yang tidak diragukan nasionalisnya adalah PDI Perjuangan. Nah, sementara Bu Mega mengatakan nasionalis agamis. Nah, kalau kita bicara Indonesia, kalau kita bicara agamis ya, kita akan bicara ada dua ormas agama yang terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Dari sinilah diambil tokoh-tokohnya yang akan mendampingi Pak Ganjar. Untuk partai politik juga begitu. Partai politik yang agama sih kan ada beberapa ya, contohnya P3, PKB, PAN, PKS. Kalau PKS ini kan oposisi, kecil kemungkinan untuk masuk dengan lingkaran PDI ya. Jadi yang mendekati akan bergabung itu P3 sudah, PAN, PKB kelihatannya dia akan bergabung dengan Pak Prabowo. Nanti tergantung ya. Juga ada usulan untuk Ganjar Prabowo juga ada, tapi kemungkinan sih kecil ya untuk pasangan itu. Tapi siapa tahu itu akan terjadi kalau sampai Pak Ganjar pasangan dengan Pak Prabowo, ya udah selesai. Satu putaran selesai untuk pemilihan presiden kali ini. Tapi animo masyarakat terhadap Pak Ganjar di mana-mana kelihatan sangat antusias sekali. Jadi kemungkinan bisa satu putaran juga, asal pemilihan wakilnya harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Karena akan salah memilih wakil akan menjadi blunder besar.
Nah, sekarang di antara tiga ini yang kira-kira mewakili NU atau Muhammadiyah, nah ini Pak Sandiaga Uno sudah gabung dengan P3, otomatis dengan sendirinya dia sudah sebagai NU ya. Terus imam besar Masjid Istiqlal ya itu nggak usah dikhawatirkan lagi untuk keislamannya. Nah, sekarang Pak Erik. Pak Erik itu sekarang ikut anggota Banser lagi. Jadi hitung-hitungannya tiga ini sama-sama besar ya, berat ya untuk artinya berat dalam arti berbobot ya di dalam NU-nya. Nah, maka dari itu untuk PDI dan P3 sekarang merumuskan siapa di antara tiga ini mau diambil. Nah, ya mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat secara keseluruhan ya, dan bisa memenangkan pemilu sehingga Indonesia itu berjalan menuju Indonesia maju. Karena pondasi-pondasi yang sudah dibuat Pak Jokowi itu sangat luar biasa. Jangan sampai ganti presiden pondasinya ditinggal. Nah, ini akan mundur lagi ya. Akhirnya kita sama-sama sebagai rakyat biasa, sebagai pemilih kita harus peduli ya. Kita harus memberikan suara kita walaupun satu suara itu sangat bermanfaat ya. Tolong teman-teman juga begitu. Kita harus betul-betul selektif dalam memilih presiden tahun 2024. Untuk apa? Ya untuk kita sendiri, untuk Indonesia maju. Ya, itu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang akan merongrong Indonesia, terutama di radikalisme, ya, intoleran yang sekarang marak bermunculan ya. Intoleran itu sangat berbahaya karena akan memecah belah kita beragama ya. Jadi kalau tidak agamanya Islam kafir, nah itu akan memecah belah. Sementara kita Indonesia adalah Pancasila ya, Pancasila artinya Indonesia itu merestui undang-undangnya itu agamanya sudah kita tahu kan, Islam boleh, Kristen, Hindu, Konghucu, kepercayaan. Nah, jadi kita semua sama-sama menjaga NKRI. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.